wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Sehat semua? Ada yang sakit? Kamu harusnya 3 orang yang hadir, baru 4, 3, karena 1 ekspor dari grup C. Ya. Novel, ini dari grup C ini. Kemarin Novel udah mulai ya merilis, harus jadi hari ini. Novia Ardini, Nofri, Yusianto, ada Rama Rizky, Rama Novia, dan Rizky Wahyudi, ada Linda, Devandi William, ada. Jadi 4 orang apa, 3 orang. Baik. Hari ini mata pelajarannya apa? Sudah kemudian daftarkan? Apa? PKK. Produk kreatif dan kewirausahaan. Kemarin saya sudah sudah menyinggung sedikit di pelajaran P4E, ya kan? Bahwa di tugas terakhir kamu itu ada perencanaan anggaran kemarin kan? Ya, perencanaan anggaran tentang produk yang mau kita buat hari ini. Sebenarnya itu saya mengambil angka tertinggi. Kalau kamu searching online harga-harga itu, ya nggak sebanyak itu gitu ya, tapi kita bisa jual pasar dan masih untung. Baik, di materi PKK hari ini proyek pertama saya kaitkan dengan proyek hasil survei gitu ya, yang kita lihat juga di media-media online ini banyak sekali dipasarkan secara online gitu. Jadi kita coba juga bikin produk ini made in Sabta 2 Payakumbuh. Tugas proyeknya apa kemarin? Menyalakan lampu AC dengan sensor gerak ya, menggunakan sensor PIR, pasif infrared. Ya, sedikit saya ulas. Kamu bisa browsing ini masih ada pakai datanya? Masih ya. Kalau kamu googling ya, buka di Google. Itu harganya ya. Belum tayang ke layar ya. Ini saya cek di Shopee harganya cuma 11 ribuan. Iya. Artinya kalau kita beli rame-rame nih, kita beli sebanyak grup kita, ongkirnya kan cuma bayar 1 kali. Ya kan? Daripada kamu beli 1 orang 1, kemudian buat ongkir. Mungkin lebih mahal ongkirnya dari barangnya. Ya kan? Bisa-bisa ongkirnya 40 ribu. Beli produknya cuma 11 ribu. Nah, kemudian mengenai sensor PIR ini kamu bisa browsing di Google ya, ketik aja sensor PIR. Nah, itu nanti akan keluar ini ya. Seperti ini. Ya. Kita punya kita sudah punya sensor PIR ya. Nanti ini kita pakai untuk praktek hari ini ya. Hanya di sini ya, di sini baru sensornya doang. Ya kan? Kita maunya sensor ini akan mendeteksi nanti apabila ada gerakan orang. Ya. Ini ada 2 pengaturan di sini. Ini ada pengaturan sensitivitas 1 dan pengaturan time delay lamanya on ini. Ya. Lamanya dia mengeluarkan pulsa high. Gitu. Selama pulsa high itu maka lampu akan nyala. Apakah 5 detik, 10 detik, 20 detik, atau 1 menit. Ya. Atau beberapa menit. Gitu. Ya. Jadi ada pengaturannya di sini. Jadi untuk petunjuknya kamu bisa buka YouTube ya. Di YouTube banyak sekali yang sudah posting. Ini salah satu contohnya. Ini dari Kang Yayan ya. Dengan judul PIR Sensor, membuat sensor PIR menggunakan relay. Ini. Ini banyak sekali ini. Ini kamu tinggal browsing ya.
Banyak yang produk sejenis ini yang dibuat gitu ya, yang dibuat oleh teman-teman yang diposting di YouTube. Jadi di sini ada dua pengaturan ya. Ini persis saya hadapkan seperti saya sekarang ini. Yang di sebelah kanan ini adalah delay time-nya nih. Ya, yang sebelah kanan ini delay time. Waktu lamanya pulsa high-nya itu mau berapa detik gitu. Selama itu high, selama itu juga nanti lampunya nyala. Dan biasanya karena kita membuat hanya untuk menyensor orang melintas, artinya begitu melintas sejajar dengan sudut kira-kira 70 dari posisi lampu itu udah dideteknya ini, ya, udah dideteknya. Nah, lampu nyala. Tapi setelah itu dia akan pulsa low melalui pin ini. Di sini kan ada 3 pin, ya kan? Ini ada 3 pin. Pin yang 3 ini yang pertama VCC, VCC-nya 5 volt. Jangan coba kasih 12, ini langsung terbakar karena dia tidak punya protek. Jadi ini hanya boleh 5 volt maksimum. Kemudian yang di tengah ini out. Nah, disinilah pulsa trigger high-nya itu keluar dari kaki tengah ini. Kemudian yang sebelah sini ground. Ya. Kamu bisa putar video ini nanti. Saya emang nggak putar ini, saya ambil ini saja. Jadi prinsip pendeteksiannya seperti itu. Ya. Nah, jadi dia mendeteksi sinar memancarkan sinar inframerah. Inframerah bisa nggak dilihat dengan mata? Sinar inframerah bisa nggak kita lihat dengan mata telanjang? Enggak ya, jadi nggak kelihatan. Jadi ini hanya garis-garis apa saja, garis batu. Jadi sinar tidak kelihatan. Kecuali yang bisa dilihat itu sinar laser yang pakai cahaya-cahaya gitu kan. Kalau pakai itu ya kan ketahuan. Kita padahal ini kalau kita harus usahakan ini sembunyikan. Kalau bisa ini di dalam tutup lampunya itu. Jadi sejalan dengan tutup lampu. Mungkin dibesarkan tutup lampunya, dipetakan atau gimana gitu. Sehingga ini tidak kelihatan bahwa ini sensor gitu. Nah, kamu buat nanti seperti itu. Ya, itu kalau orang udah tahu nanti, oh itu ada sensor kiri ya kan? Ya. Oke. Nah, ini ternyata harganya cuma 11 ribuan gitu. Jadi kalau kita beli 7, berarti 77.000 ya. 37 tambah ongkirnya sekitar 30 atau 40 ribu. Jadi proyek kita ini. Baik, eh, saya lanjut. Sekarang di job sheet kemarin ya sudah saya jelaskan ya di novel ya. Novel udah jadi kemarin. Belum. Tinggal nyolder. Jalur PCB udah jadi. Yang kelompok D kita bikin ini sekarang. Yang dibikin si novel ini. Karena novel ini kan dia udah masuk hari minggu kemarin. Ya, cuman karena belum jadi ya dia masuk hari ini. Oke. Nah, setelah ini ya, setelah saya jelaskan ini, kamu semuanya membuat drivernya. Jadi dari sini, ini belum bisa langsung menyalakan lampu. Jadi kita mesti tambah ya. Lampu itu kita hidup matikan nanti menggunakan relay. Ya, relaynya ada, sudah komponennya ada kemarin apa? Pinjam saya sebentar. Hah? Tidak apa-apa. Ya. Nah ini produk yang dibuat si Noval kemarin. Ya relaynya ini kamu cocokkan nanti kode relaynya dengan ini. Kemarin pakai kode relay apa? Di Igel ya. Di Igel. Nah nanti dibuka Igel. Ya. Kita kamu bikin rangkaian driver relay. Ya, driver relay. Kalau di sini mereka gunakan modul. Kalau di sini mereka pakai modul. Ya. Nah ini modulnya, modul relaynya. Nah kita bikin juga ini, tetapi kita usahakan apa namanya, uh, kalau bisa sih include semuanya di sini gitu. Nah ini yang kita buat. Ini kemarin sudah kita bedah. Ternyata untuk mendrive relaynya hanya menggunakan satu buah transistor. Ya.
Kalau lebih aman kemarin pakai autocoupler ya, karena autocoupler ini kita buang, ya, tidak kita pakai. Tapi kalau ingin aman terhadap pen-trigger terhadap ini, memang sebaiknya pakai autocoupler gitu. Tapi itu akan menambah sedikit biaya juga, nambah satu autocoupler, ya. Jadi autocoupler itu dia pen-triggernya menggunakan cahaya, ya, menggunakan cahaya. Jadi tidak menggunakan secara penghubungan secara kabel gitu. Sehingga ini aman seandainya terjadi korslet, hubung singkat di bagian output, yang input ini, yang sensor ini aman gitu. Tapi tidak apa-apa karena kita belum punya ini ya stok sensor apa namanya autocoupler. Nah, tidak usah pakai autocoupler. Kita buat seperti ini saja. Ini yang sudah dibuat kemarin oleh Noval. Ya. Nah, kamu buat juga ini. Kamu bikin PCB ini. Didesain dulu rangkaiannya menggunakan eagle. Jadi kamu buka eagle, ya, buka eagle. Kemudian tadi saya udah bikin judulnya sensor peer. Nah, masih projectnya masih kosong. Kamu bikin skemanya. Oke. Nah di sini kamu cukup nanti cari transistor, resistor 2 buah, dioda 1 buah. Ya, rangkaiannya nanti ada di job sheet kamu bisa lihat di job sheet nanti. Ini sudah dihapus yang di papan tulis ya. Ya, angkanya nggak rumit, angkanya nggak rumit. Mulai dari input sensor peer itu kamu sediakan saja terminalnya. Ini dibuat terminalnya oleh Noval, PCC, input data, ground, ya, PCC, input data, ground. Itu masuk ke R1, dilihat job sheetnya ya. Masuk ke R1, R1 nanti ada untuk kestabilan kerjanya supaya benar-benar di kelas transistornya sebagai saklar, kita pakai R10K ke ground. Sehingga tidak ada bias-bias yang akan menyebabkan dia men-trigger sendiri gitu. Jadi betul-betul basisnya 0 atau min ya, di bawah 0. Jadi nanti data kita masukkan melalui R1 ini langsung trigger basis. Ada tegangan di basis, maka akan mengalir arus dari kolektor menuju emitor. Kita mengalir arus dari emitor, dari kolektor menuju emitor. Kita gunakan transistor yang murah meriah saja. Transistor jenis NPN. Terserah gitu. Boleh C1815, boleh C9013 ya. Dan pokoknya jenis transistor NPN bebas ya, karena di sini tidak terlalu kaku speknya. Relay kita pasang di kolektor. Relay dipasang di kolektor. Jadi apabila nanti basisnya dapat trigger dari sensor peer, ya, ada pulsa high, basis dapat high, transistor menjadi on, relay menjadi aktif. Saklar relay ini kita manfaatkan menyalakan lampu. Itu aja, prinsipnya sederhana. Berapa lama lampu nyala? Ya, berapa lama pulsa high dari sensor. Kamu setting berapa ini? Kalau kamu setting ini 20 detik, maka lampu itu akan nyala selama 20 detik. Kalau ini di setting 1 menit, maka dia akan nyala selama 1 menit. Terus yang satu lagi jarak, ya. Yang satu lagi jarak, ya. Jarak maksudnya jarak dari sensor ini dipasang ke objek yang ingin disensor gitu. Dia bisa mendetek mulai dari 30 cm sampai 20 meter. Nah, kamu setting berapa? Kalau plafon ke lantai kira-kira ini berapa? Dari plafon ini ke bawah kira-kira berapa? Kita kan mau pasang di selasar ini, selasar bengkel kita ini. 3 meter kan? Nah, kan bisa kita set nanti ini sekitar 3-4 meter gitu. Biar lebih sensitif dia. Ya. Oke. Jadi ini yang mau kita mainkan hari ini, ya. Bikin ini sensornya. Nah, nanti Noval ini tinggal ini dihubungkan, ini transistornya belum disolder ya. Belum dapat. Belum ketemu.
Transistornya apa kemarin? Oke, nanti kamu ambil multimeter, dicek mana basis, mana emitter kolektor. Ya, kamu cek sendiri. Baik. Nah, menggambar dengan igel apa perlu dijelaskan? Enggak ya? Kan sudah bisa kan? Ya, kalau sudah saya silakan dinyalakan komputernya masing-masing. Berarti saya tidak perlu dibuka lagi, langsung aja. Oke, silakan nih punyanya si Nova. Oke, selamat bekerja. Mudah-mudahan proyek ini harus jadi ya.